Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita bersyukur, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Biar setiap pujian kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat setiap penyertaan-Mu satu minggu ini Tuhan dalam hidup kami. Lawatan-Mu Tuhan dalam hidup kami nyata sempurna Bapa. Kami bersyukur buat setiap mujizat yang boleh kami alami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan saat ini kami boleh memuji menyembah Engkau Bapa dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami akan puji nama-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu
tinggikan Kau Tuhan, kami sembah Kau Bapa. Terima kasih Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Kami kagum atas kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku dan syukur bagiku. Kaulah yang kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, segala pujian bagi-Mu. Kaulah yang awal Tuhan, Kau yang akhir. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau layak kami puji, Kau layak kami sembah. Kau yang kami agungkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu.
syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kaulah pujian, Kaulah yang awal dan yang akhir bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah
theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, bagaimana kabar setiap saudara? Saya percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sangat sempurna untuk setiap saudara dan saya. Nah saudaraku, saya cuma mau katakan pada setiap saudara bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh baik, amat baik untuk setiap saudara dan saya. Nah saudaraku, di tahun dimensi yang baru ini, biarlah kita, gereja Tuhan, terus mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik enak maupun tidak enak. Saudaraku, menghadapi kondisi seperti saat-saat ini di era yang baru, meskipun kondisi dunia yang semakin tidak menentu ini, janji pemeliharaan Tuhan atas umatnya, atas setiap saudara saya yang sungguh-sungguh tulus mengasihi Tuhan, itu pasti terjadi. Nah saudaraku, dalam menghadapi masa-masa seperti ini, biarlah kita gereja Tuhan terus sungguh-sungguh lebih lagi mengasihi Tuhan. Pegang firman Tuhan dan terus deklarasikan dengan iman janji Tuhan sampai perkenanan Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup saudara. Mari saudara, saya mau ajak setiap saudara perkataan bersama-sama dengan saya. Saya percaya. Katakan lebih keras lagi. Saya percaya. Perkenanan Tuhan pasti terjadi atasku. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Saya percaya. Perkenanan Tuhan pasti terjadi atasku. Amin. Nah saudaraku, saya tidak akan bosan-bosannya akan terus mengingatkan setiap saudara bahwa dunia yang kita kenal ini itu sedang menuju kepada kebinasaannya. Di seluruh belahan dunia ini memang diizinkan Tuhan untuk mengalami goncangan demi goncangan. Contohnya seperti pandemik COVID-19, penyesatan, kemurtatan, peperangan, kekacauan, bencana alam, dan lain sebagainya yang terus terjadi silih berganti. Nah saudaraku, saat-saat ini kalau kita melihat semuanya ini terjadi, kita sedang melihat penggenapan demi penggenapan
atau tanda-tanda akhir dari akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Dan itu seperti yang tertulis dalam Matius 24. Kalau saudara baca kembali bersama-sama dengan saya, Matius 24 ayat 5-8, firman Tuhan mengatakan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku, kata Tuhan Yesus, dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di ayat 6 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab, firman Tuhan katakan, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu, perhatikan saudara, di ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, dari Matius 24 ayat 32-33, firman Tuhan katakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Jadi saudara, jika kita perhatikan apa yang firman Tuhan katakan mengenai kondisi manusia dan kondisi dunia di akhir dari akhir zaman ini, memang benar. Penggenapan demi penggenapan firman Tuhan itu tepat terjadi seperti yang tertulis dalam Alkitab. Bahwa kondisi kekacauan, kejahatan, namanya kemurtatan, gaya hidup manusia akhir zaman yang sangat rusak. Itu sama seperti keadaan pada zaman Nuh dan juga pada zaman Lot di Sodom dan Gomora. Kembali perhatikan. Mari saudara, kembali perhatikan tentang prinsip-prinsip dasar hukuman Allah. Yang Alkitab katakan, kalau kondisi dosa, kejahatan, dan kemurtatan manusia di akhir zaman yang dikuasai kegelapan ini meningkat pada puncaknya, perhatikan, maka penghukuman Tuhan akan turun. Kemurahan Allah itu diganti menjadi hukuman. Seperti dalam kitab Roma 11 ayat 22 mengatakan. Buka Alkitab saudara, baca Roma 11 ayat 22. Firman Tuhan katakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya atau kemurahan Tuhan, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudaraku, hal ini sangat mengerikan dan ini bukan hal yang main-main. Contoh saudara, pada zaman Nuh, pada waktu kemurtatan, kebejatan, kejahatan, kekerasan itu meningkat, dosa meningkat pada puncaknya. Pada zaman Nuh, perhatikan, hanya Nuh, istri, 3 anak dan 3 menantunya saja yang selamat. Nanti saudara setelah ini bisa kembali baca di kitab Kejadian pasal yang ke-7. Contoh yang kedua, pada waktu zaman Lot di Sodom dan Gomora. Perhatikan, waktu kejahatan atau dosa itu meningkat pada puncaknya, murka Tuhan turun. Dan dikatakan, hanya Lot dan kedua anaknya saja yang diselamatkan. Saudara juga bisa baca nanti di kitab Kejadian pasal yang ke-19. Contoh yang berikutnya juga pada bangsa Israel. Ini umat pilihan Allah loh saudara. Ini bangsa yang Tuhan pilih sendiri. Ini umat pilihan Allah. Mata Tuhan sangat mengasihi mereka, tertuju atas mereka. Tetapi perhatikan, ketika mereka terus mengeraskan hati, tidak mau bertobat, terus bebal,
dan terus memakai cara berpikir mereka, terus ngomel, terus mereka tuh marah-marah sama Tuhan, komplain. Ketika mereka keluar dari Mesir, perhatikan, generasi pertama yang seharusnya mereka melihat, mendengar perbuatan Allah dan janji Tuhan yang dahsyat, bahwa mereka dikeluarkan dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke suatu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Apa yang terjadi? Generasi pertama itu semua mati di padang gurun. Saudara baca nanti kembali juga di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Nah saudaraku, untuk itu gereja Tuhan, saudara dan saya harus sungguh-sungguh melihat semuanya itu dari sisi kacamata Tuhan memandang. Jika kita melihat semua hal-hal di atas ini meningkat terjadi, seperti yang firman Tuhan katakan, artinya saudara, waktu kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Segala sesuatu di dunia itu sedang digoncang agar satu hal, yaitu kerajaan Allah, kerajaan Tuhan Yesus yang tidak tergoncangkan, dan kemuliaan Tuhan itu akan muncul dan tercurah lebih lagi ke atas muka bumi. Alkitab menekankan bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Allah dengan tulus karena dia mengasihi Tuhan. Maka apa saudara? Orang-orang yang demikian ini dikatakan akan menghasilkan atau mengalami berkat, perlindungan, perkenanan, dan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya, ketika orang-orang tersebut gagal atau tidak mau mencari Allah, maka apa yang terjadi? Itu semua akan menghasilkan kemerosotan rohani dan hukuman Allah. Dan pastinya saudara, yang sangat mengerikan adalah mati kekal selama-lamanya di neraka. Saudaraku, tanggal 18 September 2020, setelah matahari tenggelam, bangsa Israel ini akan memasuki tahun yang baru, tahun 5781. Nah saudaraku, seperti setiap tahun-tahun sebelumnya, sebelum mereka memasuki tahun yang baru, mereka itu saudara mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam waktu-waktu untuk merendahkan diri sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, bertobat, dan kembali ke jalan-jalan Tuhan yang benar. Nah, demikian pula untuk orang percaya saat ini. Untuk orang-orang percaya atau gereja Tuhan saat ini. Dalam masa-masa seperti ini saudara, inilah masa-masa atau saat yang waktu sangat tepat. Merupakan waktu yang sangat tepat untuk melakukan apa? Check up kehidupan rohani kita. Tuhan ingatkan saat-saat ini, apa sih prioritas hidup kita yang harus sungguh-sungguh kita harus lakukan? Apa prioritas hidup yang harus sungguh-sungguh saudara dan saya lakukan? Selain dari sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 6-7 mengatakan, mari saudara di rumah-rumah, saudara Alkitab, buka. Yesaya 55 ayat 6-7, firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik atau orang jahat meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah, ia kembali kepada Tuhan, maka dia atau Tuhan Yesus akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia atau Tuhan Yesus akan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Lalu saudaraku, apa yang harus gereja Tuhan harus terus lakukan dalam masa-masa ini? Yang pertama, yang gereja Tuhan harus terus lakukan dalam masa-masa ini. Yang pertama, masing-masing pribadi harus sungguh-sungguh siapkan diri, berjaga-jaga untuk pengangkatan, siap-siap
di rapture saudara. Karena pengangkatan atau rapture itu bisa terjadi di segala waktu. Beberapa bulan lalu, salah satu pesan Tuhan yang sangat kuat kepada hambanya, Pendeta Benny Hinn. Kalau saudara bisa mungkin cari juga di YouTube, itu di sekitar bulan Mei 2020. Tuhan tuh berbicara sangat-sangat kuat kepada Pendeta Benny Hinn. Tuhan berkata, Tuhan Yesus itu akan segera datang jauh lebih cepat dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan sebelumnya. Dunia akan melihat dan mengalami suatu kejadian demi kejadian yang sangat mengerikan. Dan itu bisa meledak terjadi tanpa ada peringatan atau pemberitahuan. Dikatakan, gereja Tuhan akan diluputkan. Sebab itu, ada bagian kita yang harus dilakukan. Tuhan ingatkan, pisahkanlah diri dari dunia. Pisahkanlah diri dari dunia. Kejar hal-hal yang sorgawi dan ilahi. Firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 15-17 mengatakan, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, perhatikan saudara, saya ulangi, garis bawahi. Orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Hal yang kedua saudara, yang gereja Tuhan harus lakukan hari-hari ini. Dikatakan, ini masa peperangan rohani yang sangat tinggi. Gereja Tuhan harus lebih lagi unity, bergandengan bersama-sama. Untuk apa? Untuk menghancurkan kekuatan iblis dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan melalui doa, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan yang terus dinaikkan terus-menerus bersama-sama. Nah saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali, gereja Tuhan harus lebih aktif dan lebih agresif melawan peperangan rohani untuk menghancurkan setiap kekuatan iblis. Efesus 6 ayat 10-18 firman Tuhan katakan, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya firman Tuhan katakan, kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan ayat 17, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu. Firman Tuhan katakan, berdoalah setiap waktu dalam roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah saudaraku, hal yang ketiga yang umat Tuhan harus hari-hari terus lakukan adalah umat Tuhan
harus memiliki beban hati dan pikiran Kristus. Ini waktunya saudara, ini waktunya untuk kita sungguh-sungguh menyelaraskan hati dan pikiran kita dengan hati dan pikiran Kristus. Yaitu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menyiapkan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir agar lawatan Tuhan, pertobatan jiwa-jiwa, pertobatan kota, pertobatan bangsa itu terjadi on time. Hal yang keempat saudara, apa yang gereja Tuhan harus lakukan? Yaitu harus ditambah doa puasa. Saudaraku, doa puasa ini adalah salah satu cara untuk merendahkan diri juga di hadapan Tuhan lebih lagi. Firman Tuhan juga katakan, ada hal atau jenis-jenis tertentu yang Tuhan sendiri katakan tidak cukup dengan doa, tetapi harus ditambah dengan puasa. Seperti di dalam kitab Matius 17 ayat 21 mengatakan, Tuhan katakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya saudara, ada hal-hal tertentu yang Tuhan inginkan umatnya bukan cukup hanya doa, muji nyembah Tuhan terus-menerus, tetapi harus ditambah dengan puasa. Karena ada jenis-jenis tertentu, ada hal-hal yang diperlukan untuk mengalami kemenangan, untuk mengalami terobosan, itu harus ditambah dengan puasa. Jika gereja Tuhan menangkap dan sungguh-sungguh melakukan basic principle ini atau prinsip-prinsip dasar yang sederhana ini dengan hati yang sungguh-sungguh tulus mengasihi Tuhan, saya sangat percaya terobosan demi terobosan rencana Tuhan itu pasti terjadi on time. Terhadap setiap saudara saya terjadi terobosan. Nah saudaraku, hal-hal di atas ini mengingatkan apa sih fokus prioritas hidup kita atau fokus prioritas hidup gereja Tuhan yang harus dilakukan di hari-hari terakhir ini. Tuhan sudah terus memperingatkan gerejanya supaya gereja Tuhan jangan sampai meleset atau salah prioritas fokus hidup dengan hanya mengejar kesenangan-kesenangan dunia, sibuk mengejar hal-hal yang sementara ini saudara. Oleh sebab itu, ayo saudara, di bulan yang baru, di musim yang baru, selaraskan hidup kita lebih lagi dengan Tuhan. Lakukan bagian kita. Kejar Tuhan lebih lagi. Percaya dengan iman bahwa perkenanan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan itu pasti terjadi lebih lagi. Ayat yang terakhir saudara. Ayat yang terakhir. 2 Petrus 3 ayat 14-15a firman Tuhan katakan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu, saudara dan saya, kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Haleluya. Saya sudah selesai menyampaikan pesan Tuhan. Dan biarlah saudara, kita masing-masing di rumah, responi Tuhan. Responi Tuhan. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Terus buka hatimu lebih lagi. Buka hatimu lebih lagi. Kedaya rarabaya rarabaya syatakadaya. Horarabaya rarabaya syatakadaya. Jesus, Jesus, buka hatimu lebih lagi. Mulai selaraskan hati dan pikiranmu dengan hati dan pikiran Tuhan. Jesus, Jesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terus katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak ya Tuhan.
terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terus katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak ya Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terus katakan, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah.